dimanapun kalian berada, salam jumpa di Smika Talk Bikin Pinter bersama saya Bayu Landoro. Ya, halo Smika Lover, kali ini kita kedatangan tamu yang kita tunggu bersama dari Nexa ya, di mana kita akan mendiskusikan, kita akan berbicara ngobrol santai terkait kolaborasi atau perjalanan di mana teknologi atau internet itu bisa beriring sejalan dengan budaya atau komunitas. Nah, kali ini kita akan mendatangkan teman-teman dari Nexa yang sudah membantu kita untuk memberikan pelayanan koneksi di SSK Bupati ini. Kita sambut tamu kita pada hari ini. Silakan perkenalan dulu. Halo Mbak Cici. Halo Mbak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung, sudah datang di undangan yang sampaikan. Tetap sehat semuanya ya. Iya. Baik. Silakan kenalan dulu. Siapa namanya, lalu dari divisi apa, lalu terkait dengan di Nexa itu apa yang sedang dikerjakan? Job-jobnya apa? Halo, perkenalkan saya Jessica Karina. Saya di Nexa sebagai Customer Relationship Officer yang maintenance klien, terutama SMK Karkan itu juga udah saya. Jadi maintenance semua kendala kontrak itu melalui saya. Ini di sebelah saya Mbak April. Halo Lovers, nama aku April, di Nexa menjadi Public Relation, di mana akan menghubungkan Nexa dengan media dan dengan beberapa lain juga nanti yang akan membuat program-program ke depannya juga. Ya, tentunya antara marketing dengan public relation menjadi hubungan yang spesial, hubungan yang erat. Oke, itu terima kasih Mbak Cici dan Mbak April. Nah, terkait dengan masalah ini ya, kita melihat bahwasanya di dalam teknologi itu terkait dengan budaya itu tidak bisa dilepaskan. Nah, saya ingin melihat, saya ingin mencari dari kacamata Nexa sendiri dalam kontribusi terkait dengan komunitas di Semarang di layanan itu seperti apa. Nah, monggo silakan. Siapa dulu? Mbak. Monggo. Oke, kalau mengenai komunitas dan layanan internet ya Pak, pasti gimana ya? Sekarang pada zaman digital ini kan kita nggak lepas dari internet Pak. Jadi setiap aspek kehidupan kita tuh perlu disambung sama internet menurut saya juga. Salah satunya juga di komunitas. Pasti komunitas itu butuh internet untuk mengembangkan lagi nih komunitas seperti apa yang mereka bawa di komunitas itu, dan juga untuk menjangkau mungkin masyarakat lainnya untuk mengetahui si komunitas itu. Seperti itu sih. Dan apakah itu juga terkait dengan kolaborasi ya dengan komunitas yang ada Mbak April? Kalau di Nexa sendiri ya pasti, apalagi di Nexa sendiri juga kita sempat sih kolaborasi beberapa sama komunitas-komunitas yang ada di Semarang. Seperti barter branding juga juga kerjasama dengan contoh itu kita barter branding juga. Artinya respon dari komunitas apa yang disampaikan mereka ke Nexa? Feedbacknya atau responsnya seperti apa? Ini sih mereka apa ya? Juga ikut senang dengan adanya Nexa tuh juga ikut membantu lah branding dan mengupdate betul ada fasilitas Nexa juga mengupdate komunitas Nexa sendiri. Oke. Tentunya dalam komunitas yang ada di Semarang ini juga tidak mudah ya mencari atau sekarang kan sudah siap nih. Bisa diceritakan Mbak Cici awal pertama kali mempertemukan atau menemukan komunitas yang dimaksud itu. Ya, seperti hotel itu ya. Kebetulan saya ini menghandle segmen pemerintah dan sekolah ya pertama. Tapi yang saya tahu dengan rekan kerja saya yang menghandle hospitality itu contoh seperti mall yang ada satu di Semarang. Itu kita menyediakan video internet gratis untuk publik dan orang-orang lain yang mengunjungi di lokasi. Jadi sekaligus bisa masuk iklan-iklan nggak cuma Nexa, dari lain-lain juga bisa masuk di
Videotron tersebut. Jadi nama Nexa juga terpampang dan iklan yang mungkin mau kerjasama juga bisa masuk Videotron tersebut. Kita media Videotron dan internet gratis. Terpampang. Termasuk juga ya Cici ya. Karena tadi dengan sudah sampaikan komunitas Mbak Cici itu ada komunitas government sekolah itu juga menjadi jaring sendiri ya. Karena biasanya sekolah itu bahasanya ketok larutnya dari mulut. Ya, misalkan kita pertemuan atau pertemuan dengan was-was misalkan sekolah pakai internet apa jadi hubungan yang erat itu bisa membuat Nexa sendiri bisa terarah. Baik. Dari sisi tersebut kita akan lihat ya teman-teman Smith Lover kita sudah mencari latar belakang dari hubungannya antara budaya kemudian dengan sosial ternyata sangat erat dengan teknologi yang nanti akan kita bangun. Smith Lover di mana-mana Anda berada, di mana-mana kalian berada, perlu saya sampaikan untuk pelaksanaan ujian sekolah yang dilaksanakan bagi siswa kelas 12 itu direncanakan tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 26 ya. Kami mohon restunya pada Smith Lovers, pada Bapak Ibu orang tua siswa, mohon dukungannya semoga pelaksanaan ujian sekolah bisa berjalan lancar serta anak-anak kelas 12 baik jurusan RPL, jurusan Buga maupun jurusan sana bisa lulus 100%. Amin. Terima kasih ya. Oke, kita kembali lagi di tema kali ini yaitu menjelajahi dunia digital, peran internet dalam perkembangan komunitas dan budaya. Bersama narasumber kita yaitu Mbak Jessica dan Mbak Bret. Nah, tadi Anda berdua sudah menjelaskan terkait dengan budaya, terkait dengan sosial komunitas, bahkan pertama kali mempertemukan dengan salah satu komunitas di Semarang yang Mbak Cici sudah sampaikan. Nah, apakah ada perbedaan Mbak Cici dan Mbak April? Perbedaan utama ya antara peran internet di dalam hubungan komunitas urban dan rural yang ada di Semarang menurut pandangan Nexa atau pandangan Cici atau Mbak April? Monggo silakan. Ini sepengetahuan saya. Iya. Kalau komunitas urban dan rural kan di antara di kota dan di desa. Betul kan Pak? Iya. Nah, kalau saya perkembangan internet sendiri, kalau komunitas urban sendiri pastinya dibilang bukan hal yang sulit karena pasti masyarakat di kota itu lebih butuh perkembangan internet. Nah, tantangannya ada di komunitas luar. Jadi kita biasanya pendekatan dulu buat menjelaskan lah kalau pentingnya internet sekarang seperti apa. Jadi kita akan menjelaskan dari Nexa sendiri itu kita akan menemani apa aja seperti itu. Dan itu dari sisi market share-nya kalau boleh kami tahu ini lebih banyak yang mana nih? Kuenya lebih banyak mana? Yang urban atau yang rural nih? Pastinya urban, tapi kita juga nggak mau untuk ngomongin rural juga. Iya. Karena kan Nexa sendiri juga fokusnya nggak di Semarang aja, tapi kita di Jawa Tengah, jadi di luar Semarang kita tetap masuk. Ada berapa kota di Jawa Tengah? Yang pasti kota di Semarang. Kalau yang kabupaten itu kan termasuk dan mulai sosial. Jadi itu kita juga menyupport dari desa-desa, terutama desa Sembung Macan, daerah Sragen. Dari desa Sembung Macan. Iya, itu buat RT RW memang. Jadi internet dari kita mereka yang bagi-bagi sendiri untuk apa warga-warga di sana. Dan itu diizinkan oleh saya. Karena secara undang-undang telekomunikasi kan harus ada izin dan sebagainya. Betul. Jadi kita bisa dikurang. Oke, berarti tidak hanya Semarang, tapi juga Nexa mensupport komunitas rural di desa Sembung Macan salah satu contohnya dengan adanya
koneksi jaringan yang bisa diakses. Betul. Artinya kalau melihat dari sisi infrastruktur, otomatis pelanggan desa akan sangat responnya positif ya, karena bisa dikatakan desa pun sudah ada koneksi, sudah ada internet yang menunjang produktivitas mereka. Nah, dari sisi desa sendiri, inisiatif apa dalam hal sebagai perusahaannya untuk mendukung dari platform mereka, Pak? Cici, Mbak. Platform digital tentunya. Dari tadi sudah dengan sampaikan, kita sudah ada Pak, di desa juga sudah ada di kabupaten. Nah, kalau kita lihat dari sisi saya sendiri, kontennya ini sekarang ke platform digitalnya apa hubungannya? Hanya saja atau ada yang lain? Mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau di Indonesia sendiri kalau dalam sisi platform digital sebenarnya kita ada layanan juga Pak buat nge-handling sosmed seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dari komunitas nih ada yang kayak kesusahan kan Pak, kayak masih belum ada ide lah buat handling sosmed seperti apa, buat nge-up konten itu buat nge-up komunitas atau dari perusahaan organisasi itu nanti bisa minta tolong kayak gitu sih. Oke. Nah, dari tadi sudah ada contoh serta konten digital. Bisa ceritakan satu contoh aja terkait dengan pengalaman Mbak JJ atau Mbak April, bagaimana koneksi atau internet itu telah mendukung kehidupan mereka, menaikkan para figur mereka, menaikkan sebagai manusia. Silakan Mbak JJ. Kalau itu sangat penting ya Pak, apalagi saya kan berada di digital gitu. Kita juga kerjasama beberapa instansi hospitality internet pakai kita. Jadi kita balik lagi ke barter gitu. Dia minta promosi instansinya atau korporatnya atau hospitality-nya melalui akun Nexa itu bisa seperti hotel itu yang paling utama hospitality sih butuh apa dilihat masyarakat gitu. Apalagi kita sudah punya wadah ya, kita punya nyalakan saja. Oke. Bisa sambil itu juga mengenai kosnya ada diskusi lebih sendiri ya. Diskusi karena ada beberapa faktor yang tentunya membedakan ya di tampilan berikutnya dan sebagainya. Betul. Kita merasakan kebutuhan. Bisa saya kalau saya melihat Jepang bahasa dari pemikirannya pendengar kalau ini tadi kan sudah ada platform jajannya. Kalau sisi dibalik Mbak JJ, Mbak April, saya hanya punya budget sekian, apa bisa diupload? Bisa ya. Tergantung nanti polanya siapa ya. Iya, dan saya diskusi lagi kan Pak tentunya. Nah, itu kalau yang artinya kita bisa menemukan titik temu di mana ternyata Nexa juga mendukung kebutuhan komunitas serta sosial dan budaya di dalam teknologi kita. Nah, dari diskusi kita sejauh mana Nexa bisa membentuk keberagaman komunitas karena apalagi di Purbalingga sampai Mbak April komunitasnya sangat heterogen, komunitasnya sangat beragam. Dan itu tidak mudah untuk sebagai orang kota mendapatkan atau merasakan hal tantangan yang sama. Bisa ceritakan Mbak terkait dengan membentuk sebuah identitas yang akhirnya saya pede bahasa saya ya. Saya pede dia pakai Nexa gitu. Pernah dirasakan? Ada pengalaman? Ini sih Pak. Kita lebih ke baik lagi kita ngobrol, kita kasih penjelasan kayak Nexa seperti apa gitu Pak. Jadi biar rasa trust juga dari calon klien itu tuh terbangun gitu. Jadi akan oke saya juga pede pakai Nexa gitu. Karena tes-tes kita juga udah banyak Pak. Jadi gimana kalau Kak Cici mau nambahin? Udah cukup ya terkait dengan apa kebutuhan feedback dari customer. Oke. Speak Cover yang baru bergabung di kanal YouTube SMP kami, tema kali ini yaitu menjelajahi dunia digital, tetapi peran internet di dalam sebuah komunitas budaya dan sosial. Artinya teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri,
budaya akan menaikkan kadar-kadarnya dibantu oleh teknologi. Kita kedatangan tamu yaitu Mbak JJ dan Mbak April di Sisga Top Bikin Pintar. Nah, kita kembali lagi ke narasumber kita. Nah, kalau tadi kan sudah ada belakangnya, lalu terkait dengan konten yang ada di Nexa sendiri. Sekarang kita ingin melihat nih, sebetulnya dari Nexa sendiri melihat perkembangan teknologi ke depan itu seperti apa gambarannya? Apakah menakutkan? Apakah merupakan sebuah kekhawatiran? Atau bahkan mungkin kita berpikir positif ya? Ini merupakan challenge yang harus kita ambil bersama. Ini merupakan sebuah kesempatan yang bisa kita petik bersama. Bisa saya sampaikan. Pasti challenge sih. Challenge yang harus dihadapi Pak, karena kan dari Nexa sendiri kan bergerak di bidang teknologi ya. Dan kita percaya teknologi ke depannya itu pasti akan lebih maju dan sangat pesat. Dan dari kita sendiri juga akan mengusahakan banyak solusi yang nantinya tuh kita siap tuh untuk menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi tersebut. Solusinya apa yang sudah dirancang oleh Nexa dari perjalanan waktu sampai titik ini terlihat untuk melihat sebuah tantangan di dunia yang masa depan. Tadi kan juga sudah disampaikan nih. Oh ini jelas Pak. Ini tantangan, ini kesempatan. Bisa kami berikan gambaran yang konkret ya? Apa yang dilakukan Nexa ke depannya? Yang pasti ini kita punya program dari Marman sendiri itu terakhir pelatihan untuk guru-guru terkait Canva. Jadi kan mungkin di guru-guru era itu kan nggak mengenal digital lebih dalam ya tuh dan Canva itu kan sekarang lagi booming gitu loh buat editor, editing, PDF, PT gitu kan. Itu kita buat pelatihan untuk guru biar guru itu juga nggak kalah dengan murid gitu. Sekarang murid digitalnya mulai berkembang ya Pak. Jadi mereka lebih tahu daripada kadang lebih tahu daripada guru gitu loh Pak soal mengenai Canva, terus YouTube itu ngedit video dan lain-lain. Guru juga harus bisa. Itu kita lagi apa namanya bikin pelatihan untuk guru-guru sih Pak. Dan pelatihan khusus untuk guru ya Pak. Pasti iya. Marketnya, siasatnya, komunitasnya, jadi komunitas sekolahnya itu kan komunitas sekolah guru-guru ya. Baik. Dan dari sisi pelatihan dari sisi edukasi, melihat responnya mereka seperti apa Mbak Cici? Pernah nggak sepintas pada waktu creative event nih Mbak April atau Mbak Cici creative event anggaplah pelatihan tadi. Responnya seperti apa? Secara spontan. Yang pasti senang banget guru karena pelajaran baru buat mereka, pengalaman baru, terus kayak ternyata cara gini ya gitu. Ya itu kayak apa ya? Benar-benar pengalamannya guru-guru banget Pak untuk mengenal Canva yang lagi booming ya sekarang. Dan mungkin aku nambahin juga mungkin kayak beberapa lain atau komunitas itu juga malah minta lagi gitu. Kayak besok ada Indo pelatihan nanti targetnya misal kayak tadi guru nanti bisa jadi siswanya atau malah anggota sekolah yang lain misal kayak keamanan dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira pendidikan ya. Oke. Itu hanya membuat mereka untuk mencari ruang-ruang guru dengan melibatkan Nexa sebagai salah satu internet provider yang berkomunitas baik. Tentu sangat positif ya. Salesforce sebuah perusahaan internet penyedia jasa saya tidak hanya melihat dari sisi teknologi, dari sisi teknis, tapi juga melihat dari kacamata yang lain, membangun hubungan komunikasi, relasi, serta partnership ya, secara sebagai mitra yang duduk bersama. Nah, terakhir nih bisa disampaikan impian Nexa sendiri menjadi penyedia jasa internet untuk mendorong dan memperkokoh serta memperluas komunitas yang di Semarang. Oke, kalau dari aku sekarang harapan Nexa itu menjadi one stop digital solution.
di mana kita itu nggak cuma menyediakan jasa internet provider aja, tapi juga kita menyediakan jasa lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang tuh cara handle sosmed seperti apa, cara bikin aplikasi seperti apa, terus mereka butuh aplikasi dan lain-lain, nanti Nexa juga bisa. Jadi itu juga salah satu cara Nexa itu mendukung adanya perkembangan komunitas dan organisasi di Semarang. Gitu. Nanti boleh kontak saja. Baik, Mbak Cici dari sisi marketingnya. Yang pasti saya pengen Nexa bisa membantu sekolah-sekolah yang terutama di desa-desa yang membutuhkan internet. Kan nggak mungkin di sekolah itu hanya satu provider, pasti harus lebih karena kan backup dan lain-lain. Jadi kita tuh Nexa pengen banget membantu sekolah-sekolah yang terutama di daerah desa yang belum menjangkau internet. Gitu Pak. Jadi impian saya seperti itu sebagai marketing ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih sih Mbak Cici, Mbak Abel, terima kasih sudah bergabung, sudah diundang di podcast kita hari ini. Halo Lovers, di mana-mana ada sebuah perusahaan secara terus akan berkembang seturut dengan kondisi zaman yang ada. Orang bisa berubah, perusahaan bisa berubah. Nexa yang dulu hanya sebagai penyedia jasa internet service provider ternyata bisa mencapai, bisa mengembangkan unit usaha yang lain, platform digital, marketing sosmed, membuat sebuah pelatihan. Itu memberikan, itu menunjukkan bahwasanya dunia ini akan terus berada. Dan saya Bayu Andoro undur diri dari Smika Talk bikin. Bye bye. Bye.